Halo, jumpa lagi saya Om Jonire. Kali ini kita akan membahas grup set, tapi grup set yang untuk MTB-an. Grup set yang akan saya bahas ini adalah grup set XTR Di2 12 speed. XTR yang terbaru ini akan saya bahas setelah saya mencoba grup setnya dengan sepeda MTB di ajang gravel Blitar 2025 di eventnya main sepeda. Jadi di review setelah saya ikut event yang memang untuk peruntukan MTB-nya. Ini suaranya familiar banget. Siapa? Siapa? Oh iya, familiar. Ini suara orang nggak bisa tidur enak ini ya. Jadi kawan-kawan pemirsa kita sudah lagi bisa berkumpul di sebelah kanan panggung untuk kita akan segera melakukan start nanti di pukul 6. Jadi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dan juga menyimak speech dari si aplikasi main sepedanya. Oh, suka goreng ya Don. Nol. Wes. Silakan. Ya lah, masuk bapakmu. agak hati-hati sama teman-teman yang pakai gerobak kalau sebut-sebutan pasti kalah. Dan nanti kilometer 8 sekian itu Pagi. sudah mulai ada Mulai UT ini. Hah? Drama udah Semarang masih berlanjut nggak ini? Udah lah kita sobat. Kak, Sekarang nyolokin cas-casannya berhenti dulu Om. apa dulu? Lah saya kok kan nyolokin casnya dulu salah kan? Udah. Oh iya. Ini dah lain. Ini nggak bisa dicas soalnya. Masalahnya nggak bawa kabel ya. Lupa banget sekolahan. Sekarang MTB full sus nih. Wah, 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 pun saya. tak tobrok kok nggak halangi mudun. Itulah masih berat. Iki eventnya gravel kok bahas promo piye sih? Ada. Basah. Kenapa? Lorot. Apanya? Celana? SIM-nya. Oh, gak pikir celana. Celana aku nggak mau naikkan sih. Di mobil, di bengkel Om. Apa itu? Ganjelan tipos. Ganjel. Oh, Itu harusnya situnya 256. oh terus ono ganjele. 252 karena yang 256 itu punya federal terlalu pendek. Jadi diganjel. Ini ganjel. Itu sama sumpelan susu sama ya? Hah? Ganjel itu kayak sumpelan. Loh. Lah ya ganjel loh. Endi iki? Kanan ya? Ya bener bener. Sik, kesel. Aduh, pegel ya. Oh. Durian dan nanas.
Jadi grup set XTR 12 speed ini adalah flagship dari Shimano untuk grup set MTB yang terbaru. Dia ini grup set yang wireless, Di2 tapi wireless, first wireless grup set elektronik dari Shimano. Biasanya Shimano itu kan yang terbaru untuk road, dari depannya wireless, tapi baterai ke RD-nya itu biasanya ada kabelnya. Kali ini enggak. Jadi si grup RD XTR ini sekarang benar-benar independen. Jadi Anda tinggal pasang RD-nya, terkoneksi ke shifternya itu benar-benar murni wireless. Apakah tidak ada front derailleurnya? Memang untuk MTB disetting untuk one by, jadi non FD, tidak ada FD-nya, jadi langsung dari shifter ke belakang. Apa kelebihannya untuk XTR ini? Yang pasti ngopernya sangat responsif. Begitu ditekan langsung pindah. Untuk untuk grup set Di2 saya tidak merasakan ini ada lag-nya, baik untuk naik atau untuk turun. Tapi bukan berarti ini sulit ya, maksudnya mengoperasikannya sulit, karena di shifternya ini kalau Anda ingin merubah posisi itu gampang. Anda tinggal nyetel di shifternya itu, posisi untuk jempolnya ngadep mana itu Anda bisa setel dengan gampang, karena untuk nyetelnya itu bisa di-adjust, baik untuk naikkan gear ke besarnya atau untuk mengecilkan gear kecilnya itu bisa lebih diatur. Dan juga waktu saya rasakan waktu dipakai, namanya orang di hutan, di kebun, nanjak, turun, itu memang kita harus cepat mindah gearnya, karena kan nggak mungkin kan jalannya tuh pasti nanjak dikit, turun dikit, nanjak dikit, turun dikit, terus ya kalau di kebun gitu ya. Nah itu mindahnya naik, turun itu sangat responsif, jadi tidak ada masalah di situ. Seringkali kan seperti tanjakan-tanjakan Ciluba, apalagi kalau di medan-medan MTB itu kan medannya berbatu, kadang-kadang kita kaget, loh kok seperti gini gitu. Nah itu tetap bisa terkesan mudah diatasi, karena shifternya ini benar-benar meringankan kerja penggoesnya. Jadi karena mudah di tik gitu cepat naik. Ya, karena ini elektronik, jadi Anda tekan langsung atau Anda berapa kali tekan itu sesuai keinginan Anda tuh cepat bisa naik sesuai keinginan Anda. Untuk rasio gearnya XTR ini ada dua tipe, ada mid kicks sama long kicks. Yang mid kicks itu 945 sprocketnya, kalau yang long kicks itu 1051 sprocketnya. Jadi ada dua macam. Kenapa kok ada yang pendek, ada yang panjang? Kenapa kok nggak panjang aja? Karena beberapa atlet ini ingin RD ini berusaha sependek mungkin supaya tidak mudah untuk terkena benturan dari bawah. Untuk baterainya sendiri, XTR ini, baterainya mirip kayak tenaganya Optimus itu ya, disimpan di dalam, di badannya. Jadi baterainya itu bukanya, baterainya dimasukkan ke dalam RD-nya. Jadi ada tutupnya, ada tutup
RD-nya ini dibuka, ada mekanisme untuk penguncinya yang tidak mudah lepas, dibuka. Tapi baterainya ini ketika di dalam RD juga ada penguncinya lagi, jadi tidak mudah jatuh gini, jadi bukan tutupnya dilepas langsung jatuh, itu enggak. Itu perlu bisa ditarik itu. Untuk ngecasnya hanya bisa dicas di luar RD, jadi baterainya dikeluarkan terus dicas dengan cas khususnya. Baterainya kecil itu. Ini baterainya klaimnya itu mampu bisa sampai dipakai sekitar 310 km sekali ngoes. Tapi ini klaim ini menurut saya klaim ekstrim ya, maksudnya klaim ekstrim tuh mungkin dipakai banyak kali, karena setelah saya pakai 80 kilo lebih itu ketika saya tes baterainya masih hijau, jadi nggak kalong lah, intinya masih banyak, masih hijau, jadi belum. Jadi untuk pemakaian standar mungkin 310 itu pemakaian atlet ya, tapi untuk pemakaian standar seorang seperti saya belum nyoba. Kemungkinan bisa lebih panjang dari 310 kilo itu. Tapi saya belum bisa nyoba rute MTB-an sampai 400 kilo. Tapi kemarin katanya 80. Dan baterainya nggak kesenggol, maksudnya masih hijau aja, jadi nggak turun kapasitasnya. Maksudnya masih kondisi baik baterainya. Lalu RD ini juga menjawab kekhawatiran bagaimana kalau RD ini kena benturan. Jadi RD ini memang sudah ada mekanismenya, bila terkena benturan dia akan kembali lagi ke posisi awal. Jadi walaupun dibentur, seperti ini kira-kira kalau kita ada hantaman ya, saya simulasikan dengan tangan saya ini, kena di sini, ini dia bisa kelihatan ya, bisa kembali, otomatis kembali, karena ada mekanisme khusus di dalamnya untuk bisa mengembalikan RD ini bila kena tekanan kembali ke asal. Ya gitu. Juga untuk pertanyaan apakah RD ini memakai attachment atau mount-nya di frame ini seperti apa? RD ini masih memakai mount, masih perlu pakai derailleur mount, RD mount itu masih perlu pakai cakar macan tuh ya, hanger, masih perlu pakai RD hangernya. Jadi RD XTR ini tidak menganut sistem UDH. Jadi ini masih perlu hanger di sininya, ini masih perlu hangernya. Apa bisa dipasang di UDH? Bisa, tapi biasanya ada hanger untuk sepeda UDH gitu. Jadi RD hanger untuk sepeda UDH kan ada. Kelebihan yang lain, bila ada setelan yang kurang pas di RD XTR ini, Anda bisa on the bike adjustment. Jadi Anda tinggal setel di drifternya itu, di shifternya, bukan drifter ya, shifter. Di shifternya itu ada tombol digeser ke kiri. Saya nyoba 3 detik itu, Anda bisa nyetel. Jadi misalnya kayak rantainya kakrak yang nggak pas, Anda setel aja mana yang pas, dinaikkan apa diturunkan. Begitu pas, digeser lagi 3 detik, sudah. Nah, dia sudah bisa adjust. Kalau masih kurang pas ya bisa diulang proses ini. Tapi proses ini terjadi karena saya coba dan memang gampang gitu. Jadi kalau sepeda road kan biasanya dia itu harus kita turun, atau yang zaman dulu itu ada junctionnya yang harus ditekan. Kalau ini enggak, ini di shifternya itu sudah bisa adjust sendiri. Jadi selain bisa mengadjust arah levernya, juga bisa mengadjust RD itu dari shifternya secara elektronik dan on the bike. Jadi selama Anda nyetir gini, masih bersepeda itu sudah bisa di-adjust. Grup set
XTR baru ini. Yuk. Wireless. Masih bisa senyum-senyum Bre. Ya. Wireless. Yuk. Dan GroupSat XTR baru ini wireless. Tombolnya ini bisa di setting. Halo. Bisa ngadepnya ini sesuai jari kita, mau arahnya ke sini ke sana bisa disetel. Perpindahannya ini sangat cepat. Nah, jadi delaynya hampir ya, delaynya hampir nggak ada. Perlu waktu tapi sangat cepat. Dan juga untuk pengeremannya pun ini sudah sangat remnya tuh sangat enak menurut saya, karena sekarang XTR yang baru ini memakai minyak yang baru, berarti bukan pakai mineral yang lama. Namanya minyaknya tuh low viscosity oil. Minyak ini sangat memang dibuat agar ring suhu yang bisa diterima oleh minyak ini itu cukup lebar. Jadi ada perbedaan suhu itu, dia tidak ada perbedaan performance. Tujuannya seperti itu. Low viscosity oil. Ini kalau mau perlu kurang. Pengeremannya yang XTR ini juga responsif, tapi perlu diingat untuk new XTR minyaknya beda dengan sistem yang lama. Jadi bukan pakai mineral biasa, ini pakai minyak low viscosity oil. Nah, ini ngeremnya juga jadi setel kedalamannya. Nah, ini kalau nanjak gini kan ngoper, kalau nggak responsif ngeblak jalan batu ini. Nah, ini di tengah-tengah nanjak ngoper bisa. Jadi akibat dampaknya, hasilnya itu pengeremannya enak. Juga adjustmentnya itu mudah, di dekatnya brake levernya itu nanti ada adjustment, karena kalau saya kan kebanyakan sepeda on-road, jadi feeling sepeda on-road itu kan harus diadaptasi ke MTB. Itu kan tidak boleh rem MTB ini menurut saya tidak boleh ngadaptasi rem road itu 100%, karena rem road itu semakin ditekan sedikit pakem ini tambah enak ya. Kalau MTB ini menurut saya space-nya itu yang dari, kalau kita tekan gini ini kan nekennya sedikit itu masih ngeremnya itu pelan, tapi begitu tekannya semakin dekat ke handlebarnya itu semakin cepat, jadi progresif, nggak linear gitu ya. Supaya apa? Karena di MTB itu kan mengurangi kecepatan kan, misalnya kita turun gitu, mengurangi kecepatan kan nggak boleh langsung berhenti. Kalau kita langsung berhenti, akibatnya antara selip atau jungkel. Jadi pengurangan kecepatan itu kan harus benar-benar terkontrol. Nah, itu rem ini bisa menjawab keinginan akan kontrol dari braking itu sudah dijawab di GroupSat ini. Untuk kekuatan brakingnya, bila Anda memerlukan kekuatan braking yang besar pun, ketika Anda tekan ya langsung daya cengkram disc brake-nya itu pun juga sangat baik. Di event kemarin GroupSat ini sangat membantu, apalagi saya awam sama rutenya, saya nggak pernah nyoba, jadi apa yang disuguhkan di sana itu benar-benar bikin saya kaget.
karena sudah sekian waktu, sekian lama saya nggak MTB-an dan harus masuk di medan seperti itu yang kadang-kadang kelihatannya menyenangkan tapi mendadak menjadi teknikal. Jadi perlu keahlian yang yang cukup mumpuni. Tapi dengan adanya sistem brake yang high end ini, itu kemampuan saya sangat tertolong di medannya karena ada beberapa turunan curam itu sebetulnya kalau saya yakin itu kalau saya pakai rem yang biasanya itu mungkin sudah jungkel karena saya telat ngerem. Setelah telat ngerem, kesalahan pemula itu adalah apa? Setelah telat ngerem pasti ngeremnya terlalu pakem. Nah, tapi karena pakai rem ini begitu dibuka itu jadi kerasa ya waktu saya rem itu sudah mulai selip tapi buka itu bisa kembali ke jalurnya lagi bannya. Nah, ini kalau remnya itu tidak nurut itu pasti saya sudah gulung kuming gitu. Jadi ini adalah grup set terbaru dari Shimano untuk MTB XTR Di2 12 speed wireless. Masih. Sudah kali. Jarene kali ini keren. Aku gak tahu dalamnya. Wah, sepatuku aja. Tahan kok, siji-siji. Turun CP1. Waduh, iki PR. Nggak tahu. Oh, itu loh depan tuh kiri. Jual pakan rusa. Kene durung dipangani kok mangani rusa. Mos. Kok metik. Se ya. Pikir ono mantenan Bang Ustaz siap ngamplop itu. Sing apa-apa. Ternyata riuh. Saya itu pergi.
Oh. Lewat kanan. Tolong. Say. Sing gas. Yesi. Enggak. Maksudku arah-arah itu loh. Ya. Nih. Iya. Cukup. Kamu nggak capek tak Pak? Semalam loh kamu ngelembur nggarap lemari, nggarap meja. Saiki peda. Genset. Gimana? Ngorok. Siapa yang ngorok? Ya aku. Wih. Ih, kalau aku udah aku bingung. Pak Ito, Pak Kur, aku tengah-tengah ini. Wah, kira sebelah kanan kiri. Ada Pak Ito iku ono apa? Ono metal zone lho. Ono efeknya. Sampai keluar tuh, kasarnya geter. Iya. Cuk, nah aku kan ritme. Iya. Stabil. Iya. Iso Geter, udah kasarnya ger. Rok. kemarin ngono ilang. Sakit, aku tak turun kene lho, yakin turun kene ya, gak apa-apa. Aku kami turun ambek Pak Reus, gak usah wis, aku tak ambek Pak Ito ya. Kita satu spesies. Iya. Yo aku ya iso pasrah ngono tiba. Brok saya iso ngomong lho. Gendeng. Serius iki. Wus. Goblok asli kene iki. Wis dibangunno jembatan nang kutha. Malah mlebu kali ya. Gagal. Balik. Nanas muda. Biasanya orang-orang itu sering cari nanas muda. Manis katanya. Nanas muda. Ayo. Apa dia, Pak? Enggak, Pak. Nanas muda. Biasanya banyak orang cari. Di kebunmu ada nanas? Enggak ada. Oh, enggak banyak orang cari berarti ya? Enggak. Nanas itu untuk dataran tinggi. Apa? Dataran tinggi. Oh, Jadi maunya dingin. Kalau panas nggak mau. pakai AC. Ayo. Wush, jatuh ya Tuhan. Nang di dalane iki. Selamat datang di turunan dan tanjakan Umri. Oh iya. Yo aduh. Apa iku? Serius iku ngarep iku. Hah? Apaan iki?
segmen ini. Iya. 277. Nah, pira? Kanan. Endi iki? Puter balik. Wih, puter balik asik. Aku tak lurus sik ya. Daripada ngguling. Break, tak break.